kesulitan untuk pembersihannya. Salah satu titik pencarian korban banjir hingga saat ini adalah di kawasan Jembatan Kembar, Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan bagaimana pencarian korban hari ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim yang sudah berada di lokasi. Reza, selamat pagi. Hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban banjir di sana yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya baik, Mario dan juga saudara, selamat pagi. Saat ini proses pencarian akan dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu di titik nol di tempat saya melaporkan, yakni di Jembatan Kembar Padang Panjang begitu ya. Saat ini yang masih dicari, update terakhir dari tim SAR, ada 43 orang yang dinyatakan hilang yang saat ini memang masih dilakukan pencarian begitu. Nah, kalau bisa saya gambarkan saat ini titik nol pencarian adalah di Jembatan Kembar Padang Panjang. Juru kamera Abdul Rohim akan memperlihatkan bagaimana awal terjadinya banjir bandang pada saat itu ketika cuaca ekstrim, hujan deras turun di kawasan ini. Nah, bisa Anda lihat di yang diperlihatkan oleh juru kamera Abdul Rohim ini adalah bukit yang saat itu banjir bandang terjadi, membawa material bebatuan, kemudian ada potongan kayu yang ukurannya cukup besar, dan juga tentunya debit air yang cukup tinggi membawa tanah dari bukit tersebut. Nah, kondisi ini, banjir bandang ini melewati jalan nasional yang menghubungkan antara Padang Panjang, kemudian ke arah Padang Pariaman, Tanah Datar, dan juga ke sejumlah daerah lainnya. Nah, banjir bandang bisa dibayangkan ini menyapu ke arah jalan nasional. Kemudian di visual yang diperlihatkan saat itu ada sejumlah warung, kemudian ada musola, dan pada saat kejadian ada warga yang sedang berteduh dari hujan, kemudian banjir bandang menyapu begitu ya, sehingga sejumlah korban yang sedang berteduh di warung dan juga musola ini terbawa arus banjir bandang yang berupa bebatuan, kemudian ada kayu-kayu besar dan juga tanah begitu ya. Nah, saat ini memang pencarian terus dilakukan oleh tim SAR, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Samsul begitu ya, selaku koordinator pertolongan dan pencarian banjir bandang Padang Panjang. Selamat pagi Pak Samsul. Ya, selamat pagi. Pak, izin Pak, untuk saat ini proses pencarian akan dilakukan seperti apa Pak? Oke, untuk pagi hari ini kita untuk proses pencarian korban yang dinyatakan hilang di banjir bandang Padang Panjang ini, kita membagi tiga sektor pencarian. Karena sektor pencarian kita panjang, kita bagi tiga sektor. Katakanlah titik yang pertama di Jembatan Kembar ini, titik lokasi kejadian, itu kita melakukan penyisiran via sungai, via air, sampai ke daerah Megamendung, itu sekitaran lebih kurang 5 kilo perjalanan via air. Itu kita turunkan satu tim. Terus yang satu tim berikutnya, tim kedua, itu tim standby. Standby dalam artian mereka memonitoring alat berat yang bekerja di sana. Jadi ada alat kerja di sana. Tim itu yang nanti kalau seandainya ditemukan, dia yang evakuasi. Terus tim yang ketiga kita posisikan di daerah kayu tanam, menyisir ke arah hilir sungai, di mana nanti mereka berhentinya, akhir pencariannya akan mereka kabarkan kita. Itu tim rafting, itu khusus untuk tim air, karena mayoritas korban kita yang di Padang Panjang ini banyak yang ditemukan di daerah kayu tanam tersebut atau daerah Padang Pariaman. Hingga saat ini mungkin Pak ada berapa orang yang dinyatakan hilang, dan saat ini ada berapa yang sedang dilakukan pencarian Pak Samsul? Oke, untuk yang dinyatakan hilang, ini yang khusus untuk kejadian di sini, itu sekitaran 43 orang lagi sesuai data. Nah, karena data ini tentatif, nanti kalau ada laporan akan bertambah lagi dinyatakan orang hilang. Dan untuk orang yang ditemukan, yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi oleh DVI Polda Sumbar, itu sebanyak 35 orang. Untuk misalkan nanti ada yang ditemukan Pak dari korban banjir bandang ini, korban tersebut dibawa kemana mungkin Pak Samsul? Jadi kalau untuk evakuasi kita sebenarnya tentatif. Katakanlah begini, kalau seandainya korban ini ditemukan di daerah kayu tanam,
itu akan kita drop ke Puskesmas Padang Pariaman Kayu Tanam, itu akan ditransfer nanti ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Nah, katakanlah kalau posisi ketemunya dekat dengan Padang Panjang, itu korban itu kita geser atau kita rujuk ke RSUD Padang Panjang. Kalau melihat dari situasi Pak ya, ini kan rute pencarian cukup panjang. Tadi Pak Samsul katakan kurang lebih 5 km pencarian Pak. Kesulitan dari tim SAR sendiri untuk melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan ini apa sih Pak? Untuk kesulitan sih sebenarnya kita terhukum untuk pencarian di sini kontur ya, kontur alam. Katakanlah sungai kita di Padang Panjang ini konturnya itu perbukitan lembah itu yang pertama yang membuat sulit. Terus yang kedua kemarin untuk debit air, karena debit air masih dikatakan deras, kawan-kawan tidak maksimal untuk katakanlah penyisiran sisi kiri dan kanan sungai. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk kesulitannya adalah banyaknya material yang dibawa oleh banjir bandang ini. Jadi untuk menemukan korban sepanjang jalan itu banyak material mungkin ditumpukan tertimbun itu berkemungkinan masih ada. Itu yang susah kita. Dan kita perbantukan untuk alat berat pun untuk menuju lokasi tersebut cukup sulit. Mungkin Pak, metode apa lagi mungkin yang akan digunakan oleh tim SAR gabungan ini untuk melakukan pencarian? Apakah rencananya akan bekerja sama dengan Polda Sumbar begitu untuk menerjunkan K9 mungkin seperti apa Pak? Baik, sebenarnya kalau untuk bekerja sama kita sudah dari awal bekerja sama dengan katakanlah mau instansi atau maupun organisasi ya. Jadi selama ini kita untuk pencarian daerah yang tidak bisa kita jangkau dengan manual, kita minta bantuan ke kawan-kawan komunitas yang drone. Kita untuk masuk ke dalam, untuk menjangkau, melihat atau memvideokan lokasi tersebut. Terus yang kedua, kita juga dibantu dari Polda Sumbar untuk K9-nya melakukan pencarian di daerah Padang Panjang ini. Mudah-mudahan sebentar lagi bergabung dengan kita. Dari Kapolres Padang Panjang tadi menyampaikan mereka siap untuk membantu kemari. Kalau untuk pencarian setiap harinya dilakukan mulai jam berapa hingga jam berapa mungkin Pak? Kalau untuk pencarian kita start dengan kawan-kawan tim SAR gabungan, kita konsisten tetap di jam setengah 8. Setengah 8 kita apelkan pasukan untuk cek kekuatan, persiapan peralatan untuk pencarian, pembagian tugas. Sekitaran jam 8 kita sudah bergerak. Minimalnya jam 8 kita sudah bergerak ke sisi sungai. Kalau dari pemerintah daerah mungkin Pak, apakah pencarian ini akan terus dilakukan hingga seluruh korbannya ditemukan atau ada batas waktu yang sudah ditentukan Pak? Jadi kalau untuk hari pencarian ya, kita sebenarnya mengikuti Pemda daerah yang terdampak, katakanlah di sini Padang Panjang, itu kita mengikuti keputusan atau kebijakan dari Pemda setempat. Kita ingin mengikuti, katakanlah seandainya masih ada korban, kalau sesuai dengan SOP kami dari Basarnas, itu sudah melebihi misalnya, kalau Pemda setempat meminta melanjutkan pencarian, kita akan lanjutkan dengan waktu yang ditentukan oleh Pemda setempat. Baik, Pak Samsul, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama Kompas TV. Semoga hari ini mendapatkan hasil positif Pak, menemukan korban yang kemungkinan selamat mungkin Pak. Terima kasih Pak Samsul. Baik Mario, tadi disampaikan oleh Pak Samsul bahwa rencananya hari ini K9 gitu ya, atau anjing pelacak ini akan diterjunkan untuk membantu pencarian korban banjir bandang Padang Panjang begitu. Hingga saat ini memang masih ada 43 orang data terakhir dari tim SAR yang saat ini masih dicari. Kemudian ada 36 orang meninggal dunia, itu termasuk warga lokal dan juga warga yang sedang berteduh pada saat terjadi hujan ekstrim tersebut. Sementara itu Mario. Ya Reza, hingga saat ini bagaimana dengan proses di sana? Apa yang menjadi kesulitan tim SAR? Karena terakhir ada kabar bahwa memang tanah sudah mulai mengeras dan ini mempersulit proses pencarian. Dari informasi yang Anda dapatkan di sana, tadi Anda sudah bilang terkait dengan anjing pelacak atau K9 yang akan membantu. Tapi bagaimana dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin ditemukan oleh tim SAR di sana? Baik Mario dan juga saudara, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul begitu ya, bahwa salah satu kesulitannya ini adalah rute pencarian yang cukup panjang begitu ya. Rute dari titik nol tempat saya melaporkan ini sejauh 5 km ini, aliran sungai ini cukup panjang, melewati beberapa daerah begitu ya, seperti tanah datar begitu, kemudian
Lembah Anai, kemudian hingga ke Padang Pariaman begitu ya. Nah, itulah yang saat ini memang menjadi salah satu kesulitan bagi tim SAR untuk melakukan proses pencarian. Namun tentunya dengan tadi disebutkan atau disampaikan oleh Pak Samsul bahwa anjing pelacak ini akan diterjunkan, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari K9 ini korban bisa ditemukan begitu ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa untuk pencarian korban sendiri memang batas waktunya ini akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun diharapkan batas pencarian korban ini bisa ditemukan begitu sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah kalau dilihat begitu ya di visual yang Anda saksikan, ini adalah material longsor tanah, dan di sebelah kanan ini ada sejumlah puing-puing bangunan begitu yang terbawa material longsor begitu ya dari bukit yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian material longsor tersebut ini bisa dikatakan menutup jalan atau membelah jalan hingga menyapu bangunan-bangunan yang ada di sini, termasuk warung, kemudian ada musola yang saat itu digunakan oleh warga yang sedang berteduh dari hujan begitu ya. Namun karena banjir bandang dengan material longsor yang materialnya cukup besar, bebatuan-bebatuan besar begitu ya, sejumlah warga yang sedang berteduh ini terbawa arus sungai dan beberapa di antaranya 43 orang sedang dilakukan pencarian hingga saat ini. Kita doakan mudah-mudahan hari ini tim SAR gabungan bisa menemukan sejumlah korban yang masih belum ditemukan. Mario. Terima kasih atas laporannya Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, dari Sumatera Barat kita ke Tapanuli Selatan.